Selamat pagi para mahasiswa peserta mata kuliah kewirausahaan di UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Imanullah, salah satu dosen mata kuliah kewirausahaan di UNS. Beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan materi-materi yang akan Anda terima atau semacam preview ketika nanti Anda mengambil mata kuliah kewirausahaan. Nah, yang perlu saya sampaikan, yang pertama adalah mata kuliah kewirausahaan ini merupakan mata kuliah wajib di UNS. Dalam arti semua mahasiswa program S1 maupun program vokasi wajib untuk mengambil, menempuh dan lulus mata kuliah kewirausahaan. Mengapa demikian? Dalam bahasa yang sedikit agak bombastis, UNS menentukan bahwa mata kuliah kewirausahaan ini merupakan salah satu mata kuliah penciri khusus di UNS. Nah, ini tidak lain, UNS ingin berpartisipasi mengatasi atau memberikan solusi salah satu problem atau masalah yang dihadapi anak bangsa saat ini. Anda semua tahu, kalau Anda baca di berbagai mass media akan tersaji data informasi bahwa saat ini banyak pengangguran. Lebih miris lagi, pengangguran tersebut antara lain berasal dari pengangguran terdidik. Banyak sarjana yang nganggur, Anda tahu itu. Kemudian berikutnya, pembangunan perekonomian kita tidak bisa lagi kita bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Tetapi semua masyarakat termasuk Anda ini dituntut peran aktifnya. Karena apa? Sebuah negara yang maju itu persentase penduduk atau masyarakat yang berwirausaha itu cukup tinggi, yaitu sekitar di atas 10-14%, sementara kita masih separuh itu. Nah, berbekal data dan informasi tersebut, UNS ingin untuk memberikan alternatif solusinya. Salah satunya adalah memberikan pembekalan kewirausahaan kepada mahasiswanya. Baik, saya lanjutkan. Apa yang akan kita diskusikan di dalam mata kuliah kewirausahaan ini? Yang pertama adalah bagaimana kita aware. Nah, jadi yang perlu disampaikan di sini nanti adalah, di diskusi nanti adalah bagaimana kita punya spirit untuk berwirausaha. Nah, selama ini kita selalu berpikir bahwa kewirausahaan, khususnya dalam pengertian bisnis misalnya, itu banyak yang mengatakan itu bakat. Tapi sudah terbukti bahwa selain bakat, bisnis ini bisa kompetensinya itu bisa dengan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa ada mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, kemudian perlu saya sampaikan saat ini, nah, kalau Anda panggil Nadiem Makarim, menteri kita, yang diperlukan adalah selain ilmu teknis, itu adalah keberanian. Keberanian dari Anda ini untuk memulai berusaha. Dalam konteks ini, berani mencoba untuk melakukan bisnis. Nah, oleh karena itu dapat saya sampaikan di sini bahwa kita tidak perlu ragu dan kemudian bertanya-tanya, kenapa kok ada mata kuliah kewirausahaan? Ada yang pernah mempertanyakan, kewirausahaan kok teori? Nah, tidak seperti itu. Kita memberikan ilmu-ilmu teknisnya, tapi sekaligus juga kita akan membimbing, mendampingi Anda semua ini untuk memulai bisnis. Nah, berbicara mengenai kewirausahaan, saya ada 3 kata kunci yang mungkin bisa Anda pegang. Yang pertama adalah kreativitas. Kemudian yang kedua adalah karya-karya yang inovatif. Dan menghasilkan yang ketiga adalah value.
Nah, yang ketiga menghasilkan value. Kreativitas Anda konsepkan yang sederhana saja, bahwa Anda berpikir baru menggunakan metode baru, yang hasilnya adalah produk-produk kreatif yang punya novelty, punya kebaruan, dan kemudian punya value. Value-nya apa? Value-nya yang selama ini kita dorong adalah bahwa setiap usaha-usaha Anda ini membawa manfaat, membawa maslahat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kami akan memberikan dorongan semangat pada Anda dan juga bimbingan pada Anda, juga pendampingan pada Anda untuk memulai usaha baru. Ya, apa yang Anda pikirkan, coba gitu, apa yang sudah Anda rintis, itu teruskanlah sebagai sebuah usaha baru yang menguntungkan. Nah, ada sekelompok mahasiswa ketika mereka itu punya hobi ya touring gitu ya, atau dolan gitu, saya sarankan dia membuat sebuah event organizer di bidang riset, pengambilan data, pemotretan, dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi? Laku. Kemudian ada sekelompok mahasiswa yang gemar diskusi, gemar bedah buku, gemar searching. Nah, itu membuat EO. Dia menyediakan materi-materi yang menunjang kinerja-kinerja dosen atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dan guyonan saya juga membantu teman-temannya yang dapat tugas banyak dari dosen-dosennya. Nah itu, mereka saya omongin juga gitu. Ya solidaritas sosial, tapi kan mestinya ada value, nilai ekonomisnya. Nah, usaha seperti itu silahkan sesuaikan dengan keilmuan Anda. Kalau Anda mahasiswa, di situ ada yang namanya PKM kan, uji di situ. Anda bisa penelitian, bahkan yang paling khas adalah Anda bisa PKMK, PKM kewirausahaan. Telurkan ide Anda, buatlah nanti proposalnya, ajukan, kompetisikan, jangan takut. Nah begitu. Oleh karena itu materi berikutnya nanti Anda akan kami bimbing untuk melakukan apa yang disebut dengan studi kelayakan usaha. Apakah ide usaha ini layak? Layak dalam pengertian bisnis misalnya, akan memberikan keuntungan finansial tentunya. Apakah studi Anda ini nanti layak dari sisi manajemen misalnya? Timnya siapa? Nah, kuat enggak ini? Punya pengetahuan-pengetahuan atau keterampilan teknis enggak? Nah, kemudian juga layak enggak secara produk? Produk ini masih punya value enggak? Produk ini dibutuhkan tidak? Produk ini punya saingan enggak? Produk ini ada substitusinya enggak? Nah, semacam itu. Itu kemudian yang berikutnya, karena saya dari disiplin hukum dan yang sekarang juga merupakan sebuah syarat yang tidak bisa diabaikan, layak tidak secara hukum. Artinya produk-produk Anda, usaha bisnis Anda ini nanti legal, sah atau tidak. Persyaratan-persyaratan hukum apa yang harus Anda penuhi. Itulah yang namanya studi kelayakan usaha. Kemudian Anda analisis dengan misalnya SWOT. Nah begitu, akhirnya sampai pada kesimpulan, layak atau tidak. Kalau layak, ambil, laksanakan. Nah hasilnya nanti akan dituangkan kepada proposal usaha atau proposal bisnis. Kemudian ketika menyusun proposal bisnis, nah kalau di sini ada Merdeka Belajar, contoh-contoh proposal bisnis atau proposal usaha itu banyak sekali yang nanti dosen-dosen KWU Anda akan memberikan contoh, begitu akan membedah, menganalisis. Namun kami juga mempersilakan kepada Anda untuk mencontoh proposal bisnis yang dihasilkan oleh atau dibuat, dikreasi oleh para profesional. Nah dari situlah nanti Anda akan bisa membuat sebuah proposal bisnis yang
cukup bagus. Kenapa proposal bisnis ini harus dibuat secara bagus? Karena proposal bisnis ini atau proposal usaha ini merupakan salah satu ekspresi kemampuan Anda ketika merancang dan akan melakukan sebuah kegiatan usaha. Nah, kalau kami belum mau bisnis serius, Pak, nah, kemampuan untuk membuat proposal bisnis ini sangat berguna bagi Anda. Misalnya, nanti bisa juga diaplikasikan ketika Anda membuat proposal TA, proposal skripsi, atau Anda aktivis di kampus nanti. Anda harus bekerja sama dengan pihak lain. Nah, Anda harus bisa membuat proposal yang meyakinkan agar Anda layak dipandang berkompeten untuk diajak bekerja sama. Ya. Nah, kalau proposal usaha atau proposal bisnis itu sudah jadi, dinilai cukup bagus oleh tim dosen Anda misalnya, nah nanti Anda bisa proposal usaha atau bisnis tim Anda ini Anda eksekusi sendiri bisa. Anda sodorkan pihak lain untuk bekerja sama bisa. Anda kompetisikan di program PKMK bisa. Nah, oleh karena itu sangat sayang apabila misalnya proposal bisnis atau proposal usaha itu sudah jadi, Anda diamkan. Hanya misalnya sekedar untuk memenuhi tugas atau target akhir mata kuliah. Jangan, sayang itu gitu ya. Nah, kalau mau dilanjutkan, saat ini justru ada kesempatan emas. Ada kesempatan emas ketika Merdeka Belajar itu ada satu item yang namanya kewirausahaan. Nah, itu nanti Anda dalam satu semester bisa magang kemana begitu. Kemudian hasilnya nanti akan direkognisi mata kuliah apa, Anda tidak perlu ujian lagi, tinggal menyodorkan hasil program Merdeka Belajar kewirausahaan tersebut. Nah, ini dikoordinasikan oleh PPKWU. Nah, dikoordinasikan PPKWU bersama kami di mata kuliah KWU. Salah satu syaratnya yang paling penting dari program itu adalah adanya proposal usaha. Oke, saudara sekalian, pada penghujung perkuliahan awal ini, selain materi-materi teknis yang saya review tadi, mata kuliah kewirausahaan juga memberikan bekal yang dapat dikategorikan sebagai soft skill. Ada dua soft skill utama yang akan kami berikan di situ. Yang pertama adalah komunikasi, nanti lebih khusus lagi adalah ke arah komunikasi bisnis. Kemudian yang kedua adalah leadership, lebih khusus lagi nanti ke leadership yang sifatnya manajerial. Nah itu ya. Nah, bagaimana proses pembelajarannya? Anda tidak hanya akan di kelas, in kelas, Anda akan out in kelas juga, gitu ya. Anda akan magang singkat atau kecil-kecilan juga. Nah, kami yang mendukung adalah satu, selain ini pembelajaran di kelas, adalah PPKWU. Jadi kalau Anda ingin intens berlatih, begitu, merapatlah ke PPKWU. Gedungnya ada di LPPM, lantai 1-2, lantai 3 kami LPPMP. Terus kemudian ada juga bidang 3, CDC. Nah, kemudian juga ada BPU. Nah, kemudian juga ada Pusbangnis kalau nanti Anda ingin menginkubasikan bisnis Anda. Demikian saudara sekalian, pertemuan pertama yang cukup singkat ini semoga menginspirasi Anda semua. Semoga walaupun masih dalam taraf kulit, Anda sudah bisa mengenali mata kuliah kewirausahaan ini dan menjadi ikhlas ketika ini diwajibkan sebagai mata kuliah wajib di UNS. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam kewirausahaan. Sampai ketemu pada perkuliahan-perkuliahan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.